aturan ini akan diberlakukan terhadap surat kabar dan sejenisnya yang pemberitaannya dinilai membahayakan pemerintah penjajah. 2. Pers Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Pers di masa ini mengalami kemunduran. Pers dibuka untuk mendukung kepentingan Jepang. Akhirnya pers hanya digunakan untuk semata-mata sebagai alat pemerintah Jepang. Hanya ada satu surat kabar yang terbit secara ilegal untuk berita Indonesia. Surat kabar ini penerbitnya dipelopori oleh wanita Sing atau pelajar Kenkoku Gakuten. 3. Pers Indonesia pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, dengan prinsip demokrasi terpimpin, pemerintah menetapkan asas-asas Manipol Usden. Pers atau penerbitan yang tidak mencantumkan Manipol Usden dalam AD dan ART dan tidak mendukung kebijaksanaan pemerintah akan dilarang atau diberedel. Pers pada masa itu harus tegas dan jelas menyuarakan aspirasi politik tertentu. Yang keempat, Pers Indonesia pada masa Orde Baru. Masa ini adalah masa-masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Pada masa Orde Baru diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 dan selanjutnya diubah Undang-Undang Nomor 21 1982 yang pada prinsipnya mengikat dan mengendalikan kebebasan pers. Dewan Pers pada sidang pleno 25 di Surakarta pada tanggal 7 sampai 8 Desember 1984 menetapkan Pers Pancasila yang dimanfaatkan pemerintah untuk memperkuat status politik pemerintah Orde Baru. Yang kelima, Pers Indonesia pada masa ini, Pers Indonesia memperoleh kebebasan. Akibatnya, banyak bermunculan pers baru. Pada masa ini dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Kenyataan sejarah menunjukkan peranan pers dalam mendukung perjuangan bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang bersatu, merdeka, dan mengisi kemerdekaan, membangun kemajuan kehidupan bangsa dan negaranya. Pers yang bebas dan bertanggung jawab. Kebebasan pers adalah kebebasan mengemukakan pendapat baik secara tulisan maupun lisan melalui media pers seperti surat kabar, harian majalah, dan buletin. Sebagai perbandingan mengenai kebebasan pers, berikut ini dipaparkan kehidupan pers di negara-negara dengan corak masyarakat akan ideologinya. 1. Pers liberal adalah corak pers yang hidup berkembang di negara-negara yang akhirnya mengamalkan kebebasan individual atau pemahaman liberalisme. 2. Pers komunis adalah corak kehidupan pers di negara-negara sosialis yang berhaluan komunis. 3. Pers otoriter adalah model kehidupan pers di negara-negara yang pemerintahannya bersifat otoriter dengan berlandaskan paham fasisme. 4. Pers pembangunan. Istilah ini dimunculkan oleh para jurnalis yang berasal dari negara-negara yang sedang berkembang dengan alasan negara itu sedang giat melaksanakan pembangunan atau development. Menurut R. Stiger, Wakil Ketua Dewan Pers, para wartawan dan menjalankan tugas jurnalistiknya perlu menetapkan pilar untuk jurnalistikannya, yaitu 1. Pilar utama kode etik. Kode etik jurnalistik merupakan pilar utama yang berfungsi sebagai landasan moral, kaidah penuntut dan pemberi arah para wartawan dan menjalankan tugasnya. 2. Pilar utama norma hukum. Kode etik dan norma hukum saling berkaitan erat karena yang dilarang kode etik juga dilarang oleh hukum. Begitupun sebaliknya, namun keduanya mempunyai sisi pendekatan yang berbeda. Demikian pemaparan materi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.